Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel, dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Teror Iblis dari Pesantren. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dari cerita terbaru dari channel ini yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Sebut saja Qadir dan Burhan. Mereka berdua adalah murid terlama di pesantren ini. Mereka berdua dipercaya Pak Kiai untuk mengajarkan santri-santri yang lain ilmu agama di pesantren ini. Tapi si Qadir ini lebih cerdas dari si Burhan, karena si Qadir bisa meruqyah orang-orang yang dalam gangguan makhluk gaib di dalam pesantren atau di luar pesantren. Misalkan warga kampung, setiap ada warga yang terkena gangguan jiwa atau kesurupan makhluk gaib, entah itu kiriman dari orang jahat atau ketempelan lah ibaratnya ya. Dan alhamdulillah si Qadir bisa menanganinya hingga Pak Kiai lebih dekat dengan si Qadir daripada si Burhan, karena Burhan juga tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh dalam ilmu agama. Tapi si Qadir tetap bersahabat dengan si Burhan. Pada suatu ketika di malam hari, kira-kira jam 9 malam lah ya, ada yang menggedor pintu pesantren dengan berteriak minta tolong. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum Pak Kiai, Pak Kiai. Pak Kiai yang sedang membaca Al-Quran di dalam kaget dan menghentikan bacaan Al-Qurannya dan bergegas ke pintu membukanya dan menjawab, Waalaikumsalam. Ada apa ini Pak, malam-malam gini kesini? Bapak itu menjawab, Pak Kiai, tolong Pak Kiai, anak saya kesurupan setan Pak Kiai. Pak Kiai, tolong Pak Kiai. Ngamuk-ngamuk teriak nggak karuan Pak Kiai. Semua barang-barang di rumah dibantingin Pak Kiai, dan ibunya mau ditusuk pakai pisau Pak Kiai. Pak Kiai kaget lah, astagfirullahaladzim. Pak Kiai pun bilang ke bapaknya itu, ya udah kamu tunggu sebentar ya, akan saya panggilkan murid saya Qadir, biar si Qadir yang menanganinya, insya Allah akan sadar anak bapak. Ya Pak Kiai, tapi jangan lama-lama Pak Kiai, di rumah cuma ada 2 orang tetangga yang membantu menanganinya Pak Kiai. Ya sebentar, sabar. Akhirnya Pak Kiai itu menghampiri kamar si Qadir. Qadir. Oh iya Pak Kiai, ada apa Pak Kiai? Si Qadir itu di dalam memang belum tidur lah, ibaratnya masih kayak jikir kayak gitu, jikir. Dir, tolong ada warga Dir, itu anaknya kesurupan Dir, tolong kamu tanganin ya Dir. Si Burhan nggak diajak Pak, Pak Kiai. Oh nggak usah, kamu aja Dir, kamu kan yang bisa. Si Burhan kan kayaknya nggak bisa deh. Iya Pak Kiai, ya siap Pak Kiai, insya Allah saya
bisa menanganinya Pak Kiai. Ya udah cepat Dir, kasihan itu bapaknya nunggu. Ya Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau berangkat dulu. Waalaikumsalam. Bismillah ya Dir. Ya Pak Kiai. Akhirnya si Kodir menghampiri bapaknya itu dan mengajak, Pak, iya Pak, kita ke rumah bapak. Akhirnya berangkatlah, bergegas itu ke rumahnya si bapaknya itu. Nggak lama sampailah di rumah bapaknya itu, tetap ada teriakan-teriakan. Wow, meracaulah teriakan anak perempuannya. Akhirnya si Kodir masuk ke ruangan tamu yang di situ ada 2 orang yang megangin anaknya yang bapaknya itu. Dan si Kodir menatap wajah anak itu. Wah, ini ada makhluk halus yang terlihat sedikit sangar ini, garang ini. Makhluk apa ini? Di penerawangan si Kodir lah, dan si Kodir membaca ayat-ayat kursi, ayat macam-macam lah, membaca dengan dia membawa tasbih lah, baca, dan anaknya itu makin berteriak, kamu siapa? Kamu mau ngapain? Si Kodir langsung bilang, wahai makhluk gaib, jangan kau merasuki manusia, kau sudah beda alam, tolong keluar, kalau tidak saya akan paksa kamu keluar dari tubuh anak ini. Kamu berani-beraninya sama saya, tidak akan bisa kamu menanganinya. Aku akan membunuh kamu. Silakan kalau kamu bisa membunuh aku masih punya Allah. Kamu baca apapun ayat-ayat Al-Quran, aku juga bisa bacanya, aku lebih pintar dari kamu. Akhirnya si Kodir langsung merapal bacaan ayat dan berzikir, dipeganglah kepalanya anaknya itu. Wah, panas, sambil ngebul lah di kepalanya, keluar asap kecil itu. Wah, ngebrontak lah anak itu, Akhirnya yang megang anak itu 2 orang bapak-bapak terpental lah, karena kekuatan gaib anak itulah, kekuatan makhluk jahat itu, terpental lah bapak 2 itu. Dan si Kodir kaget, wah, ngeri sekali ini makhluknya ini. Dan Kodir juga mundur perlahan, tetap Kodir membaca ayat-ayat asma Allah dan ayat kursi. Wah, dibaca ayat ruqyah lah kayak gitu. Akhirnya mendekat lagi si Kodir, memegang kepalanya lagi. Puas. Akhirnya Kodir dihantam lah sama pukulan anaknya itu. Wah, pukulannya sangat besar kali. Kodir mental lah, terjerenggap. Si Kodir jatuh, lukalah di bibirnya si Kodir. Akhirnya Kodir bangun lagi. Wah, membaca lagi, mendekati anaknya itu, membaca. Akhirnya anak itu entah dari mana itu pisau ada di tangannya lah, mau dibunuh lah si Kodir ini. Dibunuh, dipegang lah si Kodir. Wah, dipegang sampai Kodir, tangannya itu yang megang pisau. Akhirnya wah, serang-serangan itu si Kodir sama setan yang merasuki anak itu. Sungguh luar biasa tenaga anak itu yang di ini sama iblis lah. Kodir sampai kewalahan lah si Kodir itu. Akhirnya anaknya itu yang memegang pisau langsung ingin menancapkan pisaunya itu ke dadanya Kodir. Hampir itu, tapi si Kodir masih bisa menahannya dan tanpa disangka sama si Kodir, anaknya itu malah menancapkan pisaunya ke tubuhnya sendiri, ke tubuh anak itu sendiri. Jelap. Wah, darah muncrat lah kemana-mana. Kodir kaget lah sampai melepas tangannya si anaknya itu. Wah, astagfirullahaladzim. Kodir mundur dan anak itu langsung menarik pisaunya dan tertawa. Wah,
sudah aku bunuh anak ini. Itu karena kau tidak menghalangiku, tidak seperti ini. Wah, Qadir langsung astagfirullahaladzim. Bapaknya, ibunya, dan 2 orang tuh berteriak histeris lah, astagfirullahaladzim, nak. Akhirnya di saat itu juga anak itu ambruk, bersimbah darah, di perutnya banyak tusukan lah. Dan tidak berpikir panjang, bapak ibunya memeluk anaknya itu. Pisaunya dilepas sambil menangis, dan yang dituduh adalah si Qadir. Hei nak, kamu telah membunuh anakku,